Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah Sa'id bin Jubair menundukkan singa. Pendeta masuk Islam karenanya, tetapi Al-Hajjaj justru membunuhnya. Berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Aun bin Abi Syiddad berkata, "Aku mendengar berita bahwa setelah kabar Sa'id bin Jubair sampai ke telinga Al-Hajjaj bin Yusuf, Al-Hajjaj bin Yusuf mengutus seorang komandan dari penduduk Syam disertai 20 orang pengawal untuk menangkap Sa'id. Ketika mereka tengah mencarinya, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang pendeta yang tinggal di sebuah biara. Mereka menanyakan keberadaan Sa'id kepada pendeta tersebut. Pendeta meminta, coba kalian sebutkan ciri-ciri orang itu. Setelah disebutkan ciri-cirinya, pendeta tersebut menunjukkan tempat Sa'id berada. Setelah itu, mereka pergi ke tempat yang telah ditunjukkan sang pendeta tadi, dan mereka mendapati Sa'id sedang sujud. Maka mereka mendekatinya dan mengucapkan salam kepadanya. Sa'id bangun dari sujud untuk menyelesaikan salatnya, kemudian menjawab salam mereka. Mereka berkata, "Kami adalah utusan Al-Hajjaj, maka penuhilah panggilannya." Maka Sa'id membaca tahmid, memanjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berjalan dalam pengawalan mereka sampai tiba di biara sang pendeta. Sang pendeta berkata, "Segeralah kalian naik ke atas biara sebelum malam datang, sebab seekor singa jantan dan betina biasa berkeliaran di sekitar biara ini." Mereka pun mengikuti perintah pendeta. Adapun Sa'id, dia enggan masuk biara. Para pengawal berkata, "Pasti kamu ingin melarikan diri." Sa'id menjawab, "Tidak, hanya saja saya tidak akan pernah memasuki rumah orang musyrik." Mereka berkata, "Kami tidak mungkin membiarkanmu begitu saja. Nanti kamu dimakan singa sehingga kamu mati." Sa'id menjawab, "Tidak mengapa, Allah senantiasa menyertaiku. Dialah zat yang akan menghindarkanku dari serangan, bahkan akan menjadikan singa itu sebagai pelindung di sekelilingku dari segala keburukan, insya Allah." Para pengawal bertanya, "Apakah kamu seorang nabi?" Sa'id menjawab, "Aku bukan seorang nabi. Aku hanyalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah, manusia yang biasa berbuat salah dan dosa." Maka sang pendeta menimpali, "Berilah aku jaminan yang bisa membuat aku percaya." Maka para utusan itu meminta kepada Sa'id agar memenuhi permintaan sang pendeta. Sa'id berkata, "Aku berjanji demi Allah yang Maha Agung yang tidak ada sekutu baginya. Insya Allah aku tidak akan meninggalkan tempat ini hingga pagi hari." Pendeta berkata kepada para pengawal, "Naiklah kalian ke atas dan pasanglah tali panah kalian untuk bersiap mengusir binatang buas dari seorang hamba yang salih ini." Setelah naik, mereka pun memasang tali panah. Tiba-tiba singa betina datang dan mendekati Sa'id, menggaruk-garukkan dan menggosokkan tubuhnya ke tubuh Sa'id, kemudian duduk di dekatnya. Kemudian singa jantan pun datang dan melakukan sebagaimana yang dilakukan singa betina. Ketika pendeta menyaksikan kejadian ini dan para utusan telah turun dari atas pada keesokan harinya, sang pendeta bertanya kepada Sa'id tentang ajaran dan sunnah Rasulullah yang dipegangnya. Sa'id pun menerangkan secara terperinci hingga akhirnya sang pendeta itu masuk Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian komandan dan para pengawal membawa Sa'id untuk berpamitan. Mereka berkata kepada Sa'id, "Kami telah bersumpah setia kepada Al-Hajjaj dan kami tidak bisa melepaskan Anda sebelum Anda dibawa ke persidangan." Sa'id menjawab, "Laksanakan apa yang diperintahkan kepada kalian. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak keputusan Allah."
Mereka membawa Sa'id hingga tiba di Wasit. Setelah sampai, Sa'id berkata, "Aku yakin sebentar lagi ajalku tiba dan masa jatah hidupku telah habis. Malam ini berilah aku kesempatan untuk menyambut kematian dan bersiap-siap menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir." Di antara mereka ada yang berkata, "Biarkan aku yang menjamin itu, insya Allah akan aku serahkan dia kepada kalian." Ketika mereka mengunjungi Sa'id, mereka menyaksikan air mata mengalir dari kedua mata Sa'id. Rambutnya kusut, wajahnya pucat. Sejak mereka menangkapnya, Sa'id tidak pernah makan, minum maupun tertawa. Mereka bertanya, "Entah bagaimana kami mendapat musibah ini karenamu. Maafkanlah kami kelak di hari mahsyar." Lalu mereka meninggalkan Sa'id. Kemudian Sa'id mandi, keramas dan mencuci bajunya. Menjelang pagi hari, para pengawal datang lagi untuk membawa Sa'id menghadap Al-Hajjaj. Setibanya di tempat Al-Hajjaj, dia bertanya, "Apakah kalian menghadap aku dengan membawa Sa'id bin Zubair?" Mereka menjawab, "Iya." Dia bertanya kepada kami penuh keheranan. Kemudian wajahnya berpaling dari mereka sambil memerintah, "Suruh dia masuk ke ruanganku." Setelah dimasukkan ke ruangannya, Al-Hajjaj bertanya, "Siapakah namamu?" Sa'id menjawab, "Sa'id bin Zubair." Al-Hajjaj berkata, "Engkau adalah Saqi bin Qusair." Sa'id menjawab, "Ibukulah yang lebih tahu maksud dia memberi nama aku seperti itu daripada kamu." Al-Hajjaj berkata, "Engkau sengsara dan ibumu juga sengsara." Sa'id menjawab, "Ini adalah perkara gaib yang hanya diketahui oleh orang selainmu." Al-Hajjaj berkata, "Duniamu akan aku ganti dengan kobaran api. Wahai Sa'id, pilihlah dengan cara apa aku harus membunuhmu." Sa'id menjawab, "Wahai Al-Hajjaj, pilihlah sendiri, sesuai dengan keinginanmu. Demi Allah, cara apapun yang akan engkau pergunakan untuk membunuhku, maka cara seperti itu pula lah yang akan engkau dapati di akhir kelak." Al-Hajjaj berkata, "Bawa dia pergi, lalu bunuhlah dia." Ketika Sa'id keluar dari pintu, beliau tertawa. Kejadian ini dilaporkan kepada Al-Hajjaj, maka Al-Hajjaj meminta agar Sa'id dibawa masuk lagi. Al-Hajjaj bertanya, "Apa yang menyebabkanmu tertawa?" Sa'id menjawab, "Aku heran atas kelancanganmu terhadap Allah, sementara Allah bersikap lembut kepadamu." Al-Hajjaj minta agar Sa'id dibuka lehernya, lalu berkata, "Bunuhlah dia." Dan Sa'id hanya membaca, "Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin." Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Al-Hajjaj berkata, "Palingkan ia dari arah kiblat." Maka Sa'id membaca, "Walillahil masyriqu wal maghrib, fa ainama tuwallu fathamma wajhullah." Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Al-Hajjaj berkata, "Telungkupkan wajahnya." Tapi Sa'id malah membaca, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari bumi itulah kami menjadikanmu, dan kepadanya kami akan mengembalikanmu, dan darinya kami akan mengeluarkanmu pada kali yang lain. Al-Hajjaj berkata, "Sudah, penggal lehernya." Maka Sa'id menjawab, "Sungguh aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Ambillah ia dariku hingga engkau bertemu denganku di hari kiamat kelak." Kemudian Sa'id berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau kuasakan dia untuk bisa membunuh seorang pun setelahku." Maka Sa'id disembelih di lehernya. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada beliau. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Aun bin Abi Shiddad berkata, "Berita yang sampai kepada kami adalah bahwa Al-Hajjaj hanya hidup 15 hari setelah peristiwa ini. Ia terserang tumor perut. Dia memanggil tabib guna melihat keadaannya. Maka tabib tersebut mendiagnosanya, kemudian meminta dibawakan sepotong daging busuk. Lalu dia mengikatnya pada seutas benang dan memasukkannya ke kerongkongan Al-Hajjaj.
lalu membiarkannya sejenak dan menariknya kembali. Dan ternyata darah hitam menempel pada daging tersebut. Maka tabib itu mengetahui Al-Hajjaj tidak akan selamat. Dan diriwayatkan bahwa di akhir kehidupan Al-Hajjaj, ia selalu memanggil-manggil, "Ada apa antara aku dengan Sa'id bin Zubair? Mengapa setiap kali aku ingin tidur, dia menarik-narik kakiku?" Setelah itu Al-Hajjaj meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.